Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vidya Rahma Setiawati dengan NIM 2021510016 dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu punktuasi dan macam-macam punktuasi. Mengenal punktuasi. Punktuasi adalah usaha menggambarkan unsur suprasegmental dengan gambar atau tanda. Bahasa terdiri atas aspek, bentuk, dan aspek makna. Aspek bentuk berupa A. Unsur segmental, B. Unsur suprasegmental. Unsur segmental itu berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, wacana. Unsur suprasegmental berupa tekanan keras, tinggi, panjang, dan intonasi. Istilah punktuasi. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Contohnya titik, koma, titik dua, pentik, atau lain-lain. Penting untuk memahami tanda baca agar tidak melakukan kesalahan dalam penggunaannya ketika menulis. Secara umum, fungsi tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan sebuah kalimat tersebut. Apakah berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Jenis dan fungsi punktuasi. A. Titik. 1. Pada akhir kalimat. 2. Pada akhir singkatan. Contohnya dokter, titik koma, M, titik A, titik koma, DKK, titik. 3. Memisahkan ribuan, jutaan yang menunjukkan jumlah. 2. Memisahkan angka jam, menit, detik. Pukul 5.45.42. Yang dimaksud adalah pukul 5:45 menit lewat 42 detik. B, 1. Memisahkan bagian-bagian kalimat. 2. Menandakan bentuk parentesis pertama. Contohnya, tulislah nama Anda di atas kertas itu. 3. Bila anak kalimat mendahului induk kalimat, contohnya karena marah, ia meninggalkan kami. C. Titik koma. 1. Memisahkan dua kalimat sederajat, contohnya ia dokter yang terkenal, penari yang handal. 2. Memisahkan anak kalimat yang sederajat, contohnya ia mengatakan bahwa ia sudah kecapaian. Titik koma, ia membenci pekerjaannya. 3. Memisahkan kalimat yang panjang, yang pemberhentiannya lebih lama dari koma. Contohnya melihat adiknya pingsan, bingung ia, titik koma, dipegangnya dahinya, tangannya. D. Titik 2. 1. Penghantar kutipan yang panjang. 2. Pada akhir pernyataan tetapi diikuti dengan pemeriat. Contohnya manusia terdiri atas dua bagian, jiwa dan badan. 3. Pengantar sebuah kesimpulan. Contohnya kenyataannya adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah dasar. Sedangkan bahasa Perancis merupakan pilihan. Tanda kutipan. 1. Untuk mengutip kata-kata seseorang, ia mengatakan selamat sore. 2. Menandai judul artikel, syair, atau bab buku. Contohnya, aku petik ciptaan Khairil. 3. Menandai kata asing atau kata yang diistimewakan. Semua sudah kutip oke. F. Tanda tanya. 1. Pertanyaan langsung. Bukankah kamu sakit? Tanda tanya. 2. Menyatakan keraguan-raguan. Kakek lahir tahun 1901. Tanda tanya. 3. Menggantikan bentuk sarkasme. Contohnya, ia cantik. Tanda tanya. G. Tanda seru. 1. Pernyataan yang penuh emosi. Aduh, sakit. Tanda seru. 2. Suatu perintah. Pergilah sekarang juga. Tanda seru. 3. Menyatakan ketidaksetujuan. Kita berasal dari kera. Tanda seru. H. Tanda hubung. 1. Memisahkan suku kata. A. Benar. Pernyataan. Bapak. Kalau salah itu seperti ini. Anak, ibu, setia. 2. Menyambung kata ulang. Rumah-rumah, sekali-kali.
3. Memperjelas hubungan A. Berevolusi atau berevolusi. Beruang atau beruang. B. 25 ribuan atau 20 ribuan. I. Tanda pisah. 1. Menyatakan pikiran tambahan. Contohnya orang awam, strip seperti saya, strip kurang tahu soal politik. 2. Menghimpun rangkaian subjek. Rumah, hewan, makanan, strip, semua musnah. 3. Antara dua bilangan berarti sampai dengan 1945 sampai 1959. Antara dua tempat berarti ke atau sampai. Solo sampai Jogja. J. Tanda elipsi atau tanda tanpa spasi. 1. Menyatakan ujaran yang terputus. Ia seharusnya. Seharusnya sudah hadir. 2. Ada bagian yang dihilangkan. Moral perlu dibina. 3. Mengisi sendiri kelanjutan sebuah kalimat. Gajinya kecil, tetapi mobilnya banyak. Bagus-bagus lagi. Dari mana uangnya? K. Tanda kurung. 1. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Peranan IRRI atau International Rice Research Institute adalah menciptakan berbagai varietas yang telah ditingkatkan. 2. Mengapit penjelasan tambahan. Untuk dua jenis pelajaran, seharusnya pengajaran itu ada metode sistemnya. 3. Mengapit angka atau huruf. Keputusan seminar itu 1. Standarisasi perlu, 2. Yang melaksanakan, A. Organisasi, B. Perguruan tinggi, atau komplement. L. Tanda kurung siku. 1. Interpolasi atau sisipan keterangan. Lingkungan pemuda dari kampus ini maksudnya berhubungan dengan kenyataan-kenyataan di luar kampus. 2. Mengapit keterangan suatu kalimat yang sudah ditempatkan dalam tanda kurung. Contohnya, menggunakan kombinasi nada yang saya sebut persendian atau percedahan. M. Garis miring. 1. Pengganti kata dan atau per. Memisahkan alamat dengan fungsi berbeda pembentukan kata atau istilah dalam bahasa Indonesia. Diadakan pungutan Rp 1000 strip per jiwa. N. Huruf kapital. 1. Huruf awal kalimat. 2. Huruf awal nama. 3. Huruf awal judul buku, pertunjukan, nama harian, nama majalah, atau artikel dan sanjak. F. Apostrof atau tanda penyingkat. P. Titik tanda ulang angka 2. Apostrof 1. Apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. 2. Malam petik telah tiba, yang artinya adalah telah. Malam telah tiba. 3. 17 Agustus petik 05, yang artinya 17 Agustus 2005. Terima kasih atas penjelasan punktuasi menurut saya agar dapat dipahami secara saksama dan dapat bisa dipelajari juga untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.